Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Tolong Akmal pimpin doa untuk teman-temannya. Duduk bersiap. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak sudah memimpin doa anak-anak hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Jihan. Kenapa Jihan? Sakit ya? Kita doakan semoga Jihan lekas sehat ya teman-teman. Coba biar semangat dulu. Kita tepuk-tepuknya seperti biasa. Everybody beat one, beat two, beat three, beat four. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang tahu nggak berpikir komputasional itu apa? Tahu nggak? Tidak tahu. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Dengan cara cerdas kita bisa memecahkan masalah seperti komputer. Keren nggak? Kamu bisa memecahkan masalah seperti komputer, seperti AI. Apa ini? Alat apa yang sedang digunakan Edo? Komputer ini buat apa sih kegunaannya? Belajar. Terus apa lagi? Buat ngetik. Buat apa? Coding katanya. Terus apa lagi? Buat apa? Mengetahui, mencari tahu. Ada PR nyarinya di komputer, bener nggak? Biasanya suka pakai apa? Pakai apa? Pakai Google tadi, terus pakai HP. Iya, di HP-nya pakai aplikasi apa? AI, pakai AI. Kalau AI bisa nggak mengeluarkan langsung hasilnya? Bisa. Tapi dengan cara memberikan prompter atau instruksi. Biasanya cari apa yang dimaksud dengan formulir, gitu kan? Atau AI, buatkan saya gambar ibu-ibu lagi naik skateboard. Iya gak? Iya. Bisa nggak AI-nya? Bisa. Tapi harus menggunakan instruksi. Betul. Jadi komputer itu tidak bisa langsung mengeluarkan apa yang kamu mau tanpa diberikan instruksi. Oke, hari ini Ibu mau capaian pembelajaran adalah kalian mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalahnya secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau sebuah simbol. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi masalah yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu menerapkan dekomposisi dalam menyelesaikan masalah aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menyusun langkah pemecahan masalah secara sistematis. Sebelum itu, apa sih berpikir komputasional atau computational thinking? Ada yang tahu nggak sih? Ya. Untuk itu, kita lihat dulu videonya. Apa sih berpikir komputasional itu? Yuk, kita tonton bareng-bareng. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali.
Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu.
Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Oke, kita perhatikan dulu. Koper kelompok yang mana yang dimasukkan terakhir ke dalam bis? Kelompok yang terakhir. Jadi dia melewati 3 tempat nih bis. Pertama ke restoran, habis itu ke hotel, habis itu baru ke museum. Kira-kira yang mana yang paling terakhir dimasukkan? Restoran. Oke, yang pertama dulu yang dimasukkan apa? Yang di mana dulu? Kemudian yang keduanya? Hotel. Baru yang hotel, yang turunnya di hotel, kopernya dimasukin ke bus. Dan yang terakhir adalah yang pergi restoran. Yang itu adalah cara berpikir komputasional. Jadi memikirkan bagaimana sistematisnya cara penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus jadi robot. Mentang-mentang kata-katanya komputasional, oh kayak komputer nih, kita kayak robot. Bukan, tapi cara berpikirnya menggunakan keterampilan seperti kita komputer, seperti kita yang jadi komputer, tapi bukan kita komputer, bukan. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan seorang ilmuwan yang membuat program. Biasanya kalau bikin program pakai angka-angka, betul nggak? Bit-bit, nah, itu menggunakan angka. Nanti kamu akan belajar seperti itu. Tapi untuk di fase C, untuk kelas 5 dan 6, sementara cara berpikirnya dengan angka atau tidak menggunakan komputer, tapi hanya pola pikirnya aja atau cara berpikirnya secara komputasional. Oke. Manfaatnya pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur, lalu membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Kemudian membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik dan meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Oke, ada 4 pilar. Ada apa aja? Dekomposisi, pengenalan orang, abstraksi, algoritma. Yang pertama kita pelajari adalah tentang dekomposisi. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan atau jadi bingung atau dapat diselesaikan dengan satu persatu. Coba, ketika kamu disuruh, ada tamu nih di rumah, mamamu lagi keluar, papamu nyuruh, "Dek, tolong bikinin teh manis atau es teh manis." Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang bisa nggak? Saya, Bu. Oke, boleh Hilmi? Pertama, ambil gelas, masukkan gula dan teh, tuang air panas, lalu aduk-aduk. Tambahkan air biasa, dan terakhir masukkan es batu. Oke, tepuk tangan dulu buat Hilmi. Ada yang berbeda? Ayo, Beda Firman, boleh. Kalau Firman gimana buatnya? ambil gelas, tuangkan teh, tuangkan air panas,
Tuang gula, aduk sampai merata, kasih air biasa, tambahkan es batu. Betul nggak Firman? Betul juga. Ternyata ada dua cara. Si Hilmi pertama caranya adalah gula sama teh dimasukin bareng, dikasih air panas baru diaduk. Nah kalau Firman tehnya dulu yang diseduh biar keluar air tehnya baru dikasih gula. Dua-duanya betul tidak? Betul. Tepuk tangan dulu buat Hilmi. Nah, itu adalah cara memberi instruksi kepada suatu masalah. Jadi satu-satu dipecahkan. Kalau mikirnya, bikin es teh manis gimana ya? Ternyata kalau kita pecahkan satu persatu, mudah nggak buatnya? Mudah, seperti itu. Sampai di Mona. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Stop. Kasih instruksi teman-temannya. 1, 2, 3. Lurus. Atas. Kanan. Atas. Kiri. Atas. Kanan. Tepuk tangan dong. Selanjutnya, karena kalian sudah didudukan sesuai dengan kelompok masing-masing, ada yang di meja kuning, biru, hijau, dan pink, maka kita akan mengerjakan LKPD. Untuk ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ketua kelompoknya boleh maju ke depan mengambil LKPD yang sudah ibu siapkan. Silakan. Satu orang maju ke depan. Kerjakan dulu berkelompok, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Silakan dikerjakan. Oke, bagaimana kelompok 1? Materinya tentang robot bersih-bersih si Robi. Nah, di sini ada ruang yang berantakan. Berikan instruksi. Instruksinya itu nggak bisa Robi bersihkan kelas, itu tidak bisa. Maka harus satu-satu. Misalkan sapu bagian yang kotor, seperti itu. Membuang sampah, seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan di kerjaan yang
Silakan maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan kisah singkat sahabat kami si Robi. Kisah singkat kita bersekolah, si Robi kita ingin mencoba menjadi koki. Dia ingin membuat mie instan, tapi dia tidak tahu caranya. Robi butuh bantuan untuk memberikan koki langkah karena dia tidak bisa memahami ketidak membuat mie instan. Dia hanya bisa memiliki sesuatu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 4 menjelaskan bagaimana diberikan instruksi si koki Robi ini. Robot koki si Robi. Dia ingin membuat mie instan. Diberikan langkah-langkahnya dan langkah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok berapa? Oke, kelompok 2 dulu silakan. Pelan-pelan. Yang bisa presentasi. Boleh ke tangan? Oke, sudah siap presentasinya? Sudah siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasi LKPP tentang robot bersih-bersih Robi. Pada gambar ini ada robot yang bernama Robi. Dia adalah robot pintar. Robi dimintai untuk membersihkan pakaian kotor, tapi dia hanya bisa bekerja kalau memberikan instruksi bahwa demi langkah yang besar. Anda tidak mengerti perintah seperti membereskan pakaian. Dia hanya mengikuti perintah seperti menjemur pakaian dan melipat pakaian yang kotor. Tetapi memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci. Langkah kedua, tambahkan air dan sabun cuci baju ke dalam mesin cuci. Lalu nyalakan mesin cuci. Langkah ketiga, keluarkan pakaian dari mesin cuci. Langkah keempat, jemur pakaian. Langkah kelima, angkat pakaian yang kering lalu setrika pakaian. Keenam, lipat pakaian lalu masukkan ke dalam lemari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 tentang robot bersih-bersih. Dia diminta untuk membereskan pakaian yang kotor. Di sini ada beberapa masalah, ada mesin cucinya, ada jemurannya, ada setrikaannya, dan ada lemari untuk menyimpan pakaian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3 dulu. Silakan maju kelompok 3. Oke, sudah siap? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi lebih mudah? Bisa? Ya. Bisa, luar biasa. Bagaimana, menyenangkan gak berpikir secara komputasional? Lebih mudah tidak menyelesaikan masalah yang rumit menjadi lebih mudah. Bagaimana kesimpulannya? Ternyata dengan berpikir kita bisa menyelesaikan masalah menjadi langkah-langkah kecil secara urut sehingga setiap masalah besar akan terasa ringan kalau kita bisa memecahkan dengan cerdas. betul. Setiap masalah besar akan terasa lebih ringan kalau kita bisa memecahkan masalah dengan cerdas. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi, bisa tepuk balik? Bisa. Tepuk balik. Ya, balik, jabalik, lemah, lipat, terapi, lemah, lipat, terapi, jabalik, jabalik, upaya, jabalik, jabalik, upaya, lihat, lihat lepet, terus. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran untuk hari ini. Berikutnya setelah dekomposisi akan belajar lagi tentang komputasional yang lain. Bagaimana berpikir komputasional yang lainnya. Oke, terima kasih. Karena sudah waktunya jam istirahat, dibereskan dulu